Di video ini, kita akan bahas mengapa krisis ekonomi global berdampak besar ke Indonesia, aturan-aturan baru yang bisa menghambat kita mencapai kebebasan finansial, dan yang paling penting, strategi bertahan agar tetap bisa berkembang di tengah kondisi sulit ini. Perkembangan ekonomi global dan peraturan keuangan baru di Indonesia menimbulkan tantangan baru bagi pekerja dengan penghasilan kecil untuk meraih kebebasan finansial. Dengan memahami permasalahannya dan implementasi strategi yang efektif dapat membantu kita mengarungi masalah ini. Sebelum kita lanjut, data analytics menunjukkan kebanyakan dari kalian yang nonton video ini belum klik tombol subscribe. Wah, sayang banget ya. Jadi, kalau kamu suka dan merasa konten kami bermanfaat, ayo beri dukungan dengan klik tombol subscribe terlebih dahulu sebelum lanjut nonton, supaya kamu nggak ketinggalan tips-tips menarik selanjutnya dari kami. Gratis kok. Krisis ekonomi global. Apa yang sebenarnya terjadi? Dunia sedang mengalami krisis ekonomi. Bukan cuma Indonesia, tapi hampir semua negara menghadapi masalah yang sama. Beberapa penyebab utamanya adalah konflik global dan harga energi. Perang Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah menyebabkan harga minyak dunia naik, yang akhirnya membuat BBM di Indonesia ikut mahal. 2. Krisis utang dan suku bunga tinggi. Banyak negara, termasuk Amerika, menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Akibatnya, investasi di negara berkembang seperti Indonesia berkurang dan pertumbuhan ekonomi jadi melambat. 3. Inflasi yang tidak terkendali. Harga pangan, listrik, dan kebutuhan pokok terus naik. Di Indonesia sendiri, inflasi masih tinggi, bikin daya beli masyarakat menurun. Kita bisa lihat, harga beras premium sempat naik lebih dari 20% dalam setahun terakhir akibat kelangkaan pasokan global. Keempat, teknologi dan PHK massal. Banyak perusahaan, terutama di industri digital dan manufaktur, melakukan PHK besar-besaran karena perubahan teknologi dan efisiensi bisnis. Twitter, sekarang X, memecat ribuan karyawan untuk memangkas biaya. Hal serupa juga terjadi di Indonesia pada startup-startup besar. B. Dampaknya ke Indonesia, kebijakan yang bisa menambah beban finansial. Di tengah kondisi sulit ini, Indonesia juga membuat beberapa kebijakan baru yang menuai pro dan kontra. Beberapa di antaranya adalah 1. PPN naik, jadi 12% mulai tahun 2025. Kita baru saja kenaikan PPN dari 10% ke 11%. Dan sekarang pemerintah menaikkannya lagi jadi 12%. Artinya, harga barang dan jasa akan semakin mahal. Kenaikan PPN membuat harga makanan di restoran naik, sehingga banyak orang mengurangi makan di luar, yang akhirnya berdampak ke bisnis kecil. 2. Potongan tapera 2,5% dari gaji. Setiap karyawan harus menyisihkan 2,5% dari gajinya untuk tabungan perumahan rakyat. Tapi banyak yang bertanya-tanya, saya masih susah bayar kontrakan, gimana bisa dipotong lagi? 3. BBM dan tarif dasar listrik naik, harga energi semakin mahal, yang bikin pengeluaran rumah tangga bertambah. Sementara itu, upah minimum tidak naik secara signifikan. 4. Sulitnya mendapatkan pekerjaan baru. Banyak perusahaan mengurangi rekrutmen dan lebih mengandalkan teknologi serta AI untuk efisiensi. Bahkan ribuan karyawan startup seperti Ruang Guru dan Shopee terkena PHK dalam setahun terakhir. C. Strategi bertahan dan bangkit di tengah krisis. Jadi, dengan semua tantangan ini, bagaimana cara kita bisa bertahan dan tetap berkembang? 1. Diversifikasi penghasilan. Mulailah mencari peluang baru seperti pekerjaan freelance, bisnis online, atau investasi kecil-kecilan. Jangan hanya mengandalkan gaji utama. Banyak orang mulai jualan di Shopee atau Tokopedia dengan modal kecil dan berkembang jadi bisnis utama. 2. Kurangi pengeluaran dan fokus ke kebutuhan pokok. Buat anggaran yang jelas dan potong pengeluaran yang tidak perlu. Fokus ke kebutuhan utama, bukan gaya hidup.
Banyak keluarga kini beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum untuk menghemat bensin. 3. Gunakan program bantuan pemerintah kalau memenuhi syarat. Jangan ragu memanfaatkan bantuan sosial, subsidi listrik, atau program pemerintah lain yang bisa membantu mengurangi beban biaya. 4. Belajar tentang investasi dan keuangan. Gunakan waktu untuk belajar tentang saham, reksadana, dan aset lain yang bisa membantu keuanganmu berkembang. Anak muda di Indonesia mulai menggunakan aplikasi investasi, seperti Bibit dan Ajaib, untuk menabung saham. Kelima, bangun jaringan dan pelajari skill baru. Ikut komunitas atau kursus yang bisa menambah wawasan dan koneksi. Semakin banyak skill yang kamu punya, semakin banyak peluang yang bisa kamu dapatkan. Meskipun kondisi ekonomi sulit, kita masih punya pilihan untuk beradaptasi dan berkembang. Jangan hanya menunggu keadaan membaik, tapi mulai bertindak dari sekarang. Menurut kalian, aturan seperti Tapera lebih banyak manfaat atau justru menyulitkan? Yuk, diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar makin banyak orang memahami kondisi ekonomi saat ini dan bisa mengambil langkah yang tepat. Sampai jumpa di video berikutnya.